Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tema pesantren Ramadan 30 April 2020. Keutamaan sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat wajib 5 waktu mempunyai keutamaan yang begitu besar. Berikut dalil-dalil yang sahih menjelaskan keutamaan sholat 5 waktu. 1. Sholatlah sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Jawab beliau, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti pada orang tua. Lalu apa lagi? Lalu bertanya lagi, jihad di jalan Allah. 2. Sholat 5 waktu mencuci dosa. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda yang artinya, kalau kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi di air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah masih kotor? Tidak akan sesedikit pun kotorannya. Lalu ia berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu dengan Allah menghapuskan dosa. 5 waktu menghapus dosa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda yang artinya, di antara sholat yang 5 waktu di antara Jumat satu dengan Jumat lainnya, di antara Ramadan dengan satu dengan lainnya akan menghapus dosa di antara keduanya selama seorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. 4. Sholat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Beri kabar gembira bagi orang yang menjalani masjid dalam keadaan gelap bahwa kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. 5. Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa kesalahan. Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidaklah sujud pada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapus satu kesalahan darimu. Mudah masuk surga dan dekat dengan Rasulullah SAW. Dari Rabi'ah bin Ka'ab, ia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah. Aku mendatangi beliau dengan membawakan air wudhu dan memenuhi hajat beliau. Lantas beliau bersabda, mintalah. Aku berkata, aku minta padamu supaya dapat dekat denganmu di surga kelak. Beliau berkata, aku tahu ada selain itu. Aku menjawab, itu saja yang aku minta. Beliau bersabda, tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sujud dalam sholat. 7. Berjalan menuju sholat akan dicatat sebagai kebaikan, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Barang siapa bersuci di rumahnya lalu ia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lain meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim. 8. Dijadikan sebagai tamu di surga. Barang siapa pagi-pagi atau ketika sore hari menuju masjid, maka Allah akan menjadikan untuknya sebuah tempat untuk tamu di surga ketika ia pergi di pagi atau di sore hari. Hadis riwayat Bukhari. 9. Menghapus dosa antara sholat yang satu dan sholat berikutnya. Tidaklah seorang muslim memperbagus wudunya lantas ia mengerjakan sholat, melainkan Allah mengampuni baginya dosa di antara sholat tersebut dan sholat berikutnya. Hadis Bukhari. 10. Menghapus dosa yang telah lalu. Tidaklah seorang muslim menghadiri sholat wajib lalu ia memperbagus wudu dan mengerjakan sholatnya dengan khusyuk, juga ia memperbagus rukuknya, melainkan itu sebagai penghapus dosa sebelumnya selama seorang tidak melakukan dosa besar, dan ini berlaku sepanjang waktu. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan sholat sunat. Keutamaan sholat sunat. Sholat sunat sebagai penyempurna sholat wajib. Keutamaan sholat sunat meninggikan derajat dan menghapus dosa. Menjadikan keberkahan di rumah. Keutamaan sholat rawatib 12 rakaat. Berikut sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah sepertiga malam yang berpahala besar. Awalnya dihukumkan wajib, namun kemudian perintah tersebut dijadikan sunnah, khawatir memberatkan umat Islam. Keutamaan sholat tahajud pada surah Al-Quran Al-Isra ayat 79.
Berikut adalah keutamaan sholat tahajud. Keutamaan sholat isyraq. Barang siapa yang sholat isyraq kemudian berzikir sampai matahari terbit dan sholat 2 rakaat, maka yang dapat pahala seperti para haji umroh sempurna. Sholat duha dan keutamaannya. Wasiat Rasulullah tentang sholat duha. Ada wasiat Rasulullah tentang 3 perkara agar jangan ditinggalkan, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan tidur sebelum sholat witir. Sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk Allah oleh mereka yang berada di antara beberapa pilihan dan merasa ragu-ragu untuk pilih atau saat akan memutuskan sesuatu hal. Jumlahnya, rakaatnya adalah 2 rakaat. Lebih utama dilakukan pada waktu malam hari. Tata caranya sama seperti sholat sunnah yang lain. Demikianlah materi tentang keutamaan sholat fardu dan sholat sunnah. Semoga anak-anakku yang mendengarkan video Bapak mempunyai hasrat dan keinginan yang besar untuk melaksanakan sholat-sholat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.